pas 1 minggu setelah waterparknya ditutup, bapak tuh nyium bau kembang amis banget. Tuh ya, terus gimana Pak? Pas dia dari pos satpamnya itu keluarin ini kan, dia pengen lihat ada dari mana nih sumbernya gitu kan, terus lihat ada keranda Bang. Pas dia pipis dia ngencingin anak kecil. Lagi gini. Kenapa Mbak? Itu anak saya masuk katanya ke sana gitu. Panik. Pas disusulin ke bawah gitu kan, emang nggak terlalu jurang juga kan, disusulin ke bawah. Yang pas dia mau nanya, yang mana, di mana Mbak? Pas dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan seperti biasanya nih, gue sudah mendatangkan seorang narasumber. Dan kali ini narasumber kita jauh-jauh dari Pangandaran. Dan ini kedua kalinya narasumber kita datang ke sini. Kita langsung aja ngobrol sama narasumber kita. Bang Andi, ya, kabar baik ya Bang? alhamdulillah baik Bang. Wah, 2 kali nih ya. Iya, 2 kali ya. Bang, kali ini cerita yang menarik banget nih buat gue nih. Sebuah waterpark yang udah terbengkalai ya. Iya. Dan salah satu yang gue tertarik karena lo bilang ini banyak cerita simpang siur tentang waterpark ini gitu ya. Iya. Nah, gimana tuh Bang sedikit tentang waterpark simpang siur ini, apa nih yang jadi problem di sana nih? Yang jadi problem itu kebanyakan kayak tamu tuh nanya kan, emang bener di sini di waterpark ini ada pembukaan dulunya gitu kan? Ya langsung kan, gak ada. Ini terbengkalai itu karena perizinan, bukan karena pembukaan gitu. Orang lain skeptisnya, waduh, pantesan ya waterpark Pangandaran itu ditutup ada pembukaan kayak gitu. Ternyata itu hoax, semuanya salah. Yang bener itu waterpark ini cuma beroperasi 2 tahun dan perizinannya itu gak benar, ditutup lah sama pemerintah. Dan tapi kejadian-kejadian horor yang lo ceritain di situ itu emang bener adanya. Iya. Oke, dan kali ini kejadian-kejadian yang terjadi di sana dan di masyarakat dan yang lo alamin yang akan diceritain ya. Iya. Oke, kita tahan dulu nih Bang ceritanya nih Bang. Nah, buat teman-teman, lo bisa tonton nih video ini, tungguin sampai habis karena ini cerita yang sebenarnya terjadi dan apa yang tersebar juga di masyarakat Pangandaran tentang waterpark terbengkalai satu ini. Dan buat teman-teman nih yang punya pengalaman pribadi, kalian bisa banget ceritain di Narasi Misteri. Lo tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, buat teman-teman juga yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya biar bisa terus dapat update video terbaru dari Narasi Misteri. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman Bang Andi tentang waterpark yang terbengkalai ini. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Andi, awal mula kejadian di waterpark ini gimana Bang? Jadi awal kejadian itu setelah terbengkalai ya Bang ya. Itu terbengkalai itu sekitar tahun 2010. 2010, jauh 2009 masih beroperasi. Bukan kayak di media-media lain kan itu katanya ada segala macam, itu ternyata hoax. Yang benar itu dia terbengkalai karena masalah perizinan nih Bang. Sebenarnya. Nah kemudian setelah terbengkalai yang pertama 5 tahun tuh, itu gedung-gedung tuh udah mulai kayak berlumut, terus kayak banyak pilok-pilok gak jelas, ya dipakai tempat gak bener lah sama anak-anak pemuda gitu kan di sana. Nah kemudian 7 tahun setelah itu dari pemerintah itu mau buka lagi wisata katanya di sana, cuma belum terrealisasi sampai sekarang. Nah kejadian-kejadian horornya itu emang pas masih beroperasi juga banyak tuh, kayak lihat kan ada jembatan yang di kolam renang kan Bang, ke bawahnya itu kan.
Nah di satu kalau misalkan ada orang yang lewat tuh pakai ban kan biasa, itu kayak banyak rambut cewek. Di sana tuh kayak banyak rambut cewek gitu kan berserakan. Nah itu kan dulu pernah inget nih gue bang, waktu SD tuh kelas 4 gue tuh pada main ke sana sama guru-guru. Nah yang ngalamin itu temen gue, katanya di sana banyak rambut katanya gitu. Di mana tuh di bawah jembatan, pas dilihat emang iya bener. Nah terus ngelaporan dong guru tuh ke petugas, kok banyak rambut gitu kan, di mana bu? Di mana bu? Tuh di sana, pas dilihat kagak ada. Gak ngelem, gak ini kan kalau rambut kan kalau banyak bang itu ngambang kan, gak mungkin ngelem. Apalagi itu rambutnya tuh kayak nutupin hampir semua yang di kolong jembatan itu dulu. Nah kemudian pas itu masih buka ya bang ya. Pas udah tutup 10 tahun nih, hampir 13 tahun kan sekarang kan. Sebelum ke sini tuh gua nyempet ngeberaniin diri sendiri ke sana gitu. Dari udah maghrib itu nyampe jam 8 malam itu masih normal bang. Suara motor juga dari pinggir jalan masih kedengeran gitu, masih santai lah. Jam 10 malam tuh, nah ini udah agak sepi, hujan rintik-rintik nih. Sendiri tuh gua di sana di gedung yang bekas kantinnya itu. Nah kemudian pas jam setengah 12 tuh gue ngedenger suara kayak anak kecil yang kayak gitu, kayak gitu dari kolam tuh ya, dari kolam yang khusus buat anak kecil tuh. Gue kaget dong, maksudnya lah ini suara anak kecil dari mana gitu kan. Udah mulai gak kuat tuh sendiri kan posisinya. Pas agak reda tuh jam 2 agak reda, gue cabut aja pulang. Pas pulang langsung meriang tuh badan, langsung kayak namanya kayak kesambet lah kayak gitu. 3 hari tuh udah 3 hari sembuh tuh sama temen-temen, masih Kowi, si Jamil, terus kebanyakan lah 3 orang lagi. Kita inisiatif buat ngecamp nih di sana, camp gitu kan. Pokoknya jangan sampai ada yang kabur lah gitu. Mau nempatin 3 hari 3 malam waktu itu. Kemudian pas malam pertama gak ada gangguan, biasa aja, masih normal bang. Nah kemudian si Jamil ini dia tuh pengen pipis nih, cuma karena toiletnya di sana udah pada rusak, dia pipis sembarangan nih. Dia pas pipis di deket sebelah sana tenda. Pas dia pipis dia ngencingin anak kecil lagi gini. Udah kejadian itu dia gak sadar, langsung klep aja. Pingsan dia. Nah gue kaget dong, maksudnya si Jamil kemana nih, kan tadi kayak kedengeran gebruk kayak gitu kan. Pas kan gelap banget tuh bang, pas pakai senter dilihat Jamil udah kayak yang kejang-kejang kayak gitu. Mil bangun Mil gitu. Antara kesurupan sama apa kayak step gitu ke bang. Bangun. Dia gak mau bangun gitu kan, cuma hampura jadi ini itu. Maaf gitu, maaf gue udah ngencingin gitu. Di sini udah panik banget tuh. Nah teman gue yang satu lagi si Kowe ini suruh keluar aja dulu, lu cari bantuan. Ada nih bantuan dari sana, bapak-bapak 3 orang ya ke sana. Terus mbak di sini ada yang bisa sembuhin nggak? Aduh saya nggak bisa katanya. Terus izin dulu nggak sebelum kesini gitu ya katanya dulu. Enggak sih, gak izin dulu gitu. Mentang-mentang kita anak-anak orang sana kan ya, main beledak aja gak izin dulu ya. Waduh resikonya kayak gini, bentar kita telepon dulu Ustadz tuh. Udah tuh kita ditelepon dulu, dateng tuh ke sana, dibaca-bacain, udah sembuh tuh si Jamil. Karena kita gak mau ambil resiko juga ya, kasihan juga sama si Jamil, kita suruh dianterin pulang aja nih. Jamil deket kan rumahnya, sekitar 15 menitan gitu dari waterpark nih. Nah kemudian tinggal 4 orang nih bang, gua sama 3 teman gua nih. Yang 3 orang ini semuanya juga penakut, termasuk gua juga penakut. Kita kuat-kuatin aja nih. Pas si Jamil udah pulang, enterin pulang jam 4:30 subuh itu, kita masak mie. Pas masak mie, kemudian dari gedung ini semuanya itu ngedenger suara yang cuci piring bang. Semuanya ngedenger, dan warga lokal yang menjadi dongeng warga lokal sana emang suara kayak ngedenger cuci piring. Emang itu ada bener bang. Dan pas begitu cuci piringnya berhenti nih, gue terdiam dulu nih sama teman-teman gue kan. Kok berhenti ya? Iya. Gak lama itu suara cewek bang ketawa kenceng banget.
suara cewek itu ketemu, "Ai," kayak gitu. Jadi dia kayak pindah bang, gedung ini kan kayak gini ya, kayak pindah dari ketawa tuh di sini, ih kayak gitu dia, anjir, panik gua tuh sumpah, sampai udah ini bentar lagi pagi gitu kan, tahan gitu, ya sambil pegangan itu, makan aja di dalam tenda bang, udah makan, saya ikut piring di si mangkoknya tuh keluarin aja dulu, langsung kita tidur. Bangun tuh siang, nah kita para pulang dulu nih ke rumah masing-masing, pulang, mandi, persiapan, bawa bekal dan lain-lain. Jam 4 tuh kita stay lagi di sana, titik checkpoint di sana gitu kan, di gerbang di Lembah Putri. Nah pas banget itu ada security Lembah Putri nih yang bilang, mantan security-nya ya dulu, mau kemana? Mau camp ya? Wah wanian gitu kan, kayaknya kayak berani banget gitu kan. Terus dia cerita, dulu bapak di sini pas 1 minggu setelah waterpark ini ditutup, bapak tuh nyium bau kembang amis banget tuh ya. Terus gimana pak, pas dia dari pos satpamnya itu keluarin ini kan, dia pengen lihat ada dari mana nih sumbernya gitu kan, terus lihat ada keranda bang, lewat kerana dipanggul, dipinggul sama dia, 4 orang biasa, 5 orang sama yang bawa kendi di depan. Hah? Dari arah Lembah Putri ke bawah. Nah kemudian si bapak ini tuh nggak bisa ngapa-ngapain, dia kayak apa ya namanya tuh kalau di sini kesima gitu, dia diem, ngobrol gak bisa, gerak gak bisa tuh, cuma kayak gitu doang gitu. Tapi dari sekian menit itu kan dia gak bisa apa-ngapain, pas dia udah apa si keranda ini masuk ke tempat yang gelap, baru dia langsung bisa gerak dia. Sampai kayak gitu bang. Nah udah nih, ini buat dicerita nih, buat dinarasi, kata gue up aja gitu kan, kata gak apa-apa kan pak? Ya gak apa-apa, sok aja, biar orang lain tahu bahwa di waterpark ini sebenarnya gak ada apa sih, cuma perizinan doang yang benar-benar dia buat terbengkalai itu, bukan karena angkernya gitu. Angkernya itu setelah ditutup. Kita udah ngobrol sama si mantan security itu, kita langsung ngecamp lagi di sana, 4 orang itu. Nah kemudian normal sampai jam 10 malam kita masih happy lah, masih cerita-cerita gitu kan. Nah kemudian si Kowi ini inisiatif, dia pengen ngambil foto kolam renang ya satu persatunya tuh, difotoin. Pas mati HP-nya bang, tiba-tiba mati. Pas dia mati HP-nya tuh, pas balik lagi ke tenda dihidupin, hidup kamera biasa, hidup biasa. Tapi pas dia di deket ini tuh HP-nya itu mati total. Nah sampai kayak gitu. Nah, terus kemudian udah jangan ambil foto aja gitu kan, udah diam aja sampai jam 12 tuh kita diem, kita cerita-cerita ya bang ya. Si Kowi tidur, nah terus gua tuh tidur nyusul sama yang lain, tidur, udah ngantuk juga. Begitu setengah jam lah dari kita rebahan itu, kita kayak ngedenger, kayak kita tuh kayak di tengah-tengah orang lagi berenang loh bang. Serius, kayak ada aktivitas aja gitu. Berasa rame Banget sumpah. Apa yang kayak anak kecil yang ketawa-ketawa pengen renang gitu kan, kayak manggil mamahnya, manggil bapaknya gitu. Terus banyak tukang dagang yang cai gitu. Ya arek badek mimua gitu. Anjir ini parah banget nih. Terus gue bangun, semuanya bangun tuh, emang semua ngedenger bang, gimana mau lanjut nggak? Lanjut tidur aja dah gitu kan, lanjut tidur tuh. Nah di samping gue tuh si Kowi tuh ada si siapa namanya, si Aep ini gak terlalu gak terlalu percaya dia orangnya yang kayak gitu kan, cuma dia takut. Gak percaya gue, gini, kepercaya hantu, walaupun dia udah denger, tapi sebelum dia ngeliat tuh dia kepercaya gitu kan, dia ngobrol kayak gitu. Si Aep tuh keluar dia pipisnya tuh pas yang di si Jamil pingsan pertama. Nah kemudian jangan pipis di sana lu gitu. Ronoan dikit yang terbuka lah gitu kan. Jangan yang di sana. Jamil juga kemarin kesurupan tuh. Iya. Ngeyel dia nih.
Pas kencing, dok sama lagi bang kejadiannya. Baru bilang iya dia kayak gitu. Kalau gebruk, dia tapi nggak kejang dia, lemas doang. Setengah sadar setengah enggak. Nah kemudian harus, tolongan, berat langsung dia gak sadar. Dari sana gue langsung anjing ini gue kalau dilanjutin juga gak bener nih. Ya udah, langsung aja si Kowi panggil lagi bapak yang kemarin panggil lagi. Waduh, jangan kok tuh kapok-kapoknya maksudnya kalau di Indonesia kamu kok gak kapok-kapok gitu kan. Ini udah dua kali kejadian udah denger yang kayak gitu. Iya bang, saya mah cuma satu pengen lihat penampakan di sini tuh apa gitu. Ya udah, kalau gini mah suruh pulang aja tuh temennya yang tadi kesurupan sih ini. Ya, gue suruh pulang. Tinggal bertiga tuh nih otomatis. Ya udahlah kita tidur aja stay aman tuh Jepang sampai pagi aman gak ada gangguan apa-apa. Nah pas kita bangun tidur rebukan lagi ini gimana ya mau bertahan masih ada nggak nih? Semuanya kesepakat bahwa lah udahlah di sini aja. Nyampe jam 11 siang tuh sebelum zuhur kita explore kecil aja gitu kan sekitar ini gitu kan dan selain cangkang apa namanya bungkusan obat batuk tuh komik itu banyak banget di sana. Buat apa? Kayaknya kayak mabok kayak gitu sih bang. Mabok kayak anak-anak muda lah gitu kan dipakai tempat yang gak bener lah. Kalau sore emang di sana kebenaran tuh ada yang pre-wed di sana tuh. Suka dipakai buat foto pre-wed? Iya pre-wed terus kayak foto-foto baju yang kayak gitulah. Ada tuh kebenaran, ada yang pre-wed tuh. Ya kita ada temennya aja gitu kan pas lagi diem ceweknya kesurupan. Lagi proses foto itu? Iya. Jadi tuh dia tuh lagi pose gini. Ini kan cowoknya bang ya, ini dia pegang ininya ya. Dia ketawa-ketawa gak jelas. Pas foto pertama juga kayak pas ganti posisi langsung teriak-teriak gak jelas dia. Sambil nunjuk-nunjuk kita orang nih. Ini sih ya, udah dia gitu kata dia. Gue takut dong ya. Gede-gede apaan sih ini kan. Pas dipanggil lagi, pas dia si cowoknya ini nyuruh yang nelpon temennya kan, nelpon saudaranya gak tahu siapa datang ke sana. Diobatin. Katanya yang pengen disampaikan nama ini cewek tuh kayak gini bang. Tempat ini memang tempat terbengkalai nih. Cuma diusahakan jangan dipakai buat tempat-tempat yang kagak benar kayak asusila, terus kayak apa namanya mabok-mabokan kayak gitu. Kalau misalkan foto camping masih bisa. Cuma kan yang kalau kayak gitu mereka semua nolak yang penunggu di sana gitu kan. Nah kebenaran itu 2 bulan sebelum itu gua camp dulu tuh kan Ki Pranalebu tuh kan pernah dia shoot di sana gitu kan. Katanya ada siluman ular atau apa gitu kan. Nah itu kan gue jadi penasaran juga, gue pengen lihat gitu kan sama teman-teman, bener gak sih gitu. Dan ternyata pas yang gue temuin itu pas malam ketiga, tepat jam 11 malam, itu cewek bang di atas apa namanya ruko yang itu, yang gedung, di plafonnya itu dia nempel. Cewek lagi gini aja duduk, putih cuma rambutnya emang semua putih, pucat banget. Dari kita kan lihat ke atas bang ya, ini kan kita ngecamp agak nyerong nih. Kalau misalkan kita lurus, kita kena angin laut kan, kita agak nyerong aja kayak gini. Itu cewek, pas pertama si Aib nih, si Kowi yang lihat, astagfirullahaladzim. Kenapa pas dilihat semua bareng cewek bang? Nah, yang anehnya itu dia gak terbang, gak lari, gak apa, dia diem. Sumpah dia diem. 10 detik itu ada, dia diem gak kemana-mana. Nah pas si Kowi ini Sakbro dia baca ayat-ayat itu kan langsung dia kayak set kayak ke atas itu kayak hilang langsung gitu. Langsung di sana gue beres-beres aja, takut gue. Nah kejadian ini tuh jadi pelajaran aja buat gue gitu kan. Oh ternyata yang kayak gini tuh benar ada, bener real. Kalau lu gak percaya misalkan lu datang aja ke tempatnya nih gitu kata gue. Nah kemudian pas udah beres-beres pulang, si Kowi nih kejadian ketempelan dia. Mamanya nelpon, ini dari mana sih emang? Emang kenapa bu? Kowi kesurupan katanya gitu. Lah bukannya dia tadi udah pulang ya? Gue balik lagi lah ke rumahnya gitu kan, lihat iya dia udah dipegang nih, udah dipegang.
dipegang sama dia. Jadi si Kowi itu ditanya kan si ininya kayak masukinnya, kenapa lu masuk badan anak gua gitu kan. Tanya dia ngeludah nih bang di kolam berenang yang bekas orang dewasa yang perosotan itu kan tinggi banget kan bang ya. Jadi dia ngeludah ke si cewek yang di atas tadi. Itu katanya dia itu penyebabnya cewek ini muncul juga. Iya. Ngeludahnya berarti sebelum cewek ini muncul? Iya. Setelah? Iya, sebelum ini muncul. Oke. Jadi gue gak tahu, kayaknya pas explore yang kecil-kecilan itu kan, kayak dia, kayak gitu, kesana dia ngarahnya, nggak sengaja gitu kan. Langsung si cewek ini langsung nunjukin eksistensinya lah, bahwa dia tuh ada dan si Kowi itu nyampe ketempelan sampai rumah. Tapi dalam waktu setengah jam itu dia udah sembuh dan nggak ada kejadian apa-apa lagi nih bang. Cuma dulu kan di sana kan ada tempat transit gula kan ya, di Pangandaran itu kan banyak tukang gula kan. Si mobilnya ini suka transit nih di parkiran di Lembah Putri, suka transit, suka mindah-mindahin gula ke mobil yang lain gitu kan. Nah si sopir ini tuh bilang bahwa dia tuh percaya bahwa di waterpark ini ada orang yang ya maksudnya penampakan yang benar-benar tuh real. Pas dia ngalamin pegawainya itu cuma 3 orang nih yang lagi transit gulanya kan. Si sopir ini gak notice bahwa kok kayak 4 orang ya kayak gitu. Jadi di dalam 2 ini 2 nih, yang bertiga ini gak ngeh dia kirain selain tuduh aja, mungkin ini pegawai mobil itu, yang ini mungkin ini pegawai mobil itu, gak ngeh. Cuma dia diem, gak bantuin, diem aja kayak gini. Cuma sosoknya itu emang kayak normal aja sih, cuma gak pakai baju. Cuma badannya gede keker banget gitu kan. Cuma dia diem. Langsung kan ditanya tuh kayak yang ini sama supirnya. Di mananya gitu kan? Dari mana? Kayak gue udah aja dia. Langsung turun, lari tuh ke Lembah Putri dia. Sampai sekarang jadi misteri itu orang siapa gitu. Banyak tuh truk gula tuh sampai ngedenger dari gedung itu bang, sama di waterpark itu yang kayak suara cuci piring, yang ketawa-ketawa, yang kayak anak kecil manggil-manggil sama bapaknya gitu dulu. Jadi kesimpulannya sih emang bener-bener angker kenapa waterpark itu sampai ditelusurin sama ya kayak Kiprana, terus tuh banyak lah gitu kan. Kalau misalkan Bang Randi ini ada waktu ke Pangandaran, bisa lah kita mampir ke sana dan buktiin bahwa di sana tuh bener-bener ngeri gitu bang. Banyak yang jadiin tempat itu buat uji nyali lah, penelusuran atau lain-lain ya? Iya. Banyak buat dibikin apa juga. Bang Rani kan misalkan mau uji nyali kayak aja di sana. Di sana udah enak kok gitu. Cuma ya gitu aja gangguannya gitu kan, ngeri. Kan di tempat ini nih, di waterpark ini kan banyak isu berkeliaran karena banyak orang bikin konten dan lain-lain di sana. Isunya tersebar karena ada iya, di awalnya. Isunya iya dulu. Akhirnya tempat ini tutup. Padahal yang terjadi sebenarnya nggak kayak gitu ya. Enggak. Ternyata hanya karena perizinan yang nggak ada. Iya. Jadi tempat ini beroperasi tanpa perizinan. Akhirnya ditutup. Iya benar. Nah, kejadian-kejadian mistis dan horornya itu setelah terbengkalai. Iya. Oke. Tapi di saat pembangunan tempat waterpark ini, Bang Andi kan emang orang asli sana. Iya. Pembangunan tempat ini ada cerita atau ada kejadian yang terjadi nggak sih di sana? Paling tukang bangunan doang bang, itu yang gua tahu tuh ya satu. Kan itu deket laut kan ya, perbatasan langsung sama laut kan. Jadi dia pas waktu ngebangun perosotan itu katanya, padahal ini belum beroperasi nih. Cuma airnya udah ada, cuma serodotan kan belum jadi maksimal, belum 100% lah. Jadi pas dia naik ke atas, lagi ngelas, dia lihat ke bawah tuh kayak orang-orang rame. Lah kayaknya belum buka ya, kata gitu. Dia turun lagi nih, pas dia lihat ke bawah udah gak ada. Itu doang yang gua tahu gitu kan, pas dia ngebangun gitu kan. Cuma kesananya sih normal, cuma kebanyakan sih rambut-rambut itu bang. Yang di kolong jembatan, yang di kolam renang itu pasti ada rambut. Ini saat sudah beroperasi? Iya, sudah beroperasi. Dan itu banyak laporan juga dari pengunjung? Iya, banyak. Termasuk
guru gua tuh pas SD, terus teman-teman gua kan dulu tahun 2009 lah itu kalau nggak salah. Itu gue masih renang di sana, masih ya cuma 2 tahun aja bang dia beroperasinya. Cuma 2 tahun, setelah itu dia terbengkalai sampai sekarang. Dan tiketnya relatif murah ya tempat ini. Murah ya? itu 10.000 tuh udah kayak apa ya? Seharian tuh full ya? berbagai wahana, itu bagus. Berarti yang tadi saksi di saat pembangunan ini pembangunan yang udah setengah jadi di saat membangun wahana. Iya. Seluncuran air itu. Iya, yang serodotan 3 beda warna, namanya itu seluncuran Itali karena kayak bendera Itali bang. Oh, iya. Oke. Tinggal kayak ngelas-ngelas gitu doang, dikit-dikit. Tapi pas lihat ke bawah lah, kok ramai. Padahal belum dibuka tuh. Kayak orang-orang renang aja biasa. Pas dia turun kan kehalangin sama gerbong gitu ya. Pas turun ke tangga, turun nggak ada siapa-siapa dia. Dan berita dan kejadian yang dialamin sama orang ini tersebar deh nih di saat itu ya? Iya. Saat awal pembangunan ya? Iya, tersebar. Kemudian mitos-mitos yang lain tuh ditambah-tambahin lagi sehingga pas begitu dia terbengkalai itu nambah kesan mistisnya banget ya, kesan angker gitu kan. Wah ini pembunuhan nih, wah ini gini. Sebenarnya yang terjadi itu perizinan. Tidak ada pembunuhan sama sekali? Tidak ada sama sekali. Oh. Ini yang harus dilurusin sebenarnya ya. Juga kan warga lokal sana juga titip pesan nih ke saya nih bang, katanya kalau lu mau ceritain yang bahwa ini tuh gak ada pembunuhan, cuma perizinan doang yang bermasalah, jadi ditutup lah sama pemerintah gitu. Tapi kejadian horor yang terjadi setelah ini tutup itu emang banyak kejadian di sana. Iya, tiap orang yang lewat, tiap orang yang mau, ya apalagi yang ini pasti. Kalau nggak dengar suara ketawa, yang cuci piring pasti ditampakin sama anak kecil. Kayak gitu, kayak lari-lari, kayak gitu bang. Kalau cuci piring ini, cuci piring yang kayak gimana nih bang? Ini kan tempat wahana nih. Itu berasa kayak suara cuci piring di dapur kah atau gimana? Iya, kayak di dapur. Kan kayak gimana ya, kalau kantinnya itu kan berjejer kan bang ya. Jadi kalau misalkan kita kesek, kan kayak piring itu ditumpuk-tumpuk. Truk gitu. Dan ini dari kantin doang, dari arah kantin. Iya, arah kantin yang nyatu sama si kantornya ini. Itu di bawahnya kan. Nah kalau suara yang cewek itu emang suka muter-muter dari gedung nih. Pas pertama gue cerita dulu kan, ini dari sebelah kanan nih misalkan. Ketawa tuh dia, aliran ketawanya tuh sampai sebelah kiri, kayak yang jalan dia. Kayak gitu. Sosok yang bener-bener yang gua lihat, yang teman gua lihat, yang semua masyarakat juga di sana rasain tuh cewek tuh di sana. Ya karena lembab juga kan, terus bekas kolam berenang, terus dekat laut, nambah kesannya. Terus di Lembah Putri itu juga kan perbukitan yang masih banyak hewan-hewan liar gitu kan, masih terurus. Cuma emang posisinya pohon-pohon semua, jadi nambah kesan mistis sama angker di sana gitu bang. Tapi kayak security yang tadi jaga tuh, yang dulunya menjaga tempat ini, itu sampai tutup, habis itu bener-bener nggak ada sama sekali, nggak ada pengelola, nggak ada penjaga sama sekali, kosong gitu aja. Iya, jadi selama 1 minggu itu dia tuh nunggu ya pas resmi ditutup tuh, kata security-nya dia punya tanggung jawab buat jagain barang-barang yang masih ada nih, yang berharga nih sebelum diangkutin. Selama 1 minggu tuh beresnya dia. Ya kalau yang kantin-kantin 1 hari 2 hari udah beres. Cuma yang ini nih kayak barang-barang kayak komputer, yang kayak gitu, kayak kamera, itu dibawanya dari seminggu itu baru beres. Yang kayak gitu, kayak lampu yang bagus-bagus tuh dibawanya. Makanya nggak ada penerangan, listrik ada, cuma lampunya udah yang mahal-mahalnya tuh udah dibawa semua sama pemiliknya gitu. Jadi selama 1 minggu dia di security ini full dia gitu di sana berdua, 2 shift gitu kan, siang sama malam. Nah, kayak gitu pas dia cerita kayak gitu ya, dia kan ngewarung di Putra Pinggan dia. Putra Pinggan itu jadi sebelah sana Lembah Putri, sebelah sana Waterpark lah. Ini nama daerah nih? Nama daerah nih. Oke. Itu ngewarung di sana, kebenaran ya kita lagi nyasih kayak ketemu gitu kan. Cerita-cerita, wah saya mantan security sana, gitu. Wah informasinya banyak nih, tapi cuma 1 katanya. Cuma 1 karena pas begitu berjalan selama 2 tahun itu gak ada kejadian aneh. Cuma yang kalau rambut itu udah biasa. Katanya malah curiganya, wah ini pesugihan nih kayak gitu. Tapi bukan, tetap itu mah ya
di luar nalar lah, kenapa setiap ada yang kena ada rambut itu hampir tiap hari dibersihin ada lagi, bersihin ada lagi. Penyebabnya nggak tahu ya? Nggak tahu sampai sekarang itu orang-orang sana juga. Gitu. Cuman ada keanehan ini nih, kejanggalan ini. Cuman tanpa tahu penyebabnya apa rambut ini. Entah gangguan apa, cuman emang gak ada alasannya kenapa sering ada rambut di sana. Iya. Oh. Di saat Bang Andi ngecamp di sana, Iya. ini tujuan awalnya emang pengen tahu apa yang ada di sana. Bener-bener pengen tahu apa nih yang ada di tempat ini. Iya, gitu. pengen tahu sekalian gue uji mental aja sih Bang sebenarnya. Anjir, gue kan gak pernah ngalamin langsung di sana kan gitu kan. Ya, karena jarang main ke sana, terus gak tahu itu penampakannya apa aja gitu kan. Awalnya kayak gimana gak pernah, cuma pas SD itu yang ngalamin tuh pas langsung di sana tuh yang pas ada rambut itu doang. Nah, kemudian gue sama temen gue tuh inisiatif lah, kita buat ya udahlah ngecamp aja di sini gitu. Di sana baru gue kapok lah, istilahnya kalau misalkan satu hari misalkan dari siang doang nih, gue berani gitu. Kalau misalkan udah nginjek maghrib, aduh gue mending pulang karena udah ngalamin gitu sama teman-teman. Anjir, gila. Tapi sampai sekarang tempat ini kalau siang masih ada suka orang yang nongkrong atau apa nggak sih di gedung kosong ini? Untuk siang hari sama sore hari paling yang foto-foto doang. Terus yang freestyle di motor yang kayak gitu tuh ada pernah di sana. Cuma ya karena tempatnya makin sini dia berani make tapi gak berani ngurus loh kayak gitu Bang. Jadi rumput liarnya itu makin kemana-mana ya makin males lah kesananya juga. Misalkan kita mau foto-foto tapi tempatnya loh rumputnya udah makin tinggi, jadi gak enak dilihat kan. Oh berarti sekarang udah benar-benar kondisinya banyak semak. Udah bener-bener ini Bang, parah banget, ya? chaos banget iya. Jadi buat nongkrong pun sekarang udah susah ya? Udah susah dia. Tapi emang tempatnya nggak ditutup gitu? Apa emang ada akses buat orang nerobos masuk? Dulu ada pintu kaca Bang, dulu ada pintu kaca, itu diambil juga, dicopot. Jadi orang bebas lalu lalang ke sana gitu. Kalau misalkan dari tempat parkir nih, motor pun bisa langsung masuk ke sana, ke dalam. Gitu. Jadi dari tempat parkir itu emang udah nggak ada pagar, nggak ada apa, udah nggak bisa ada apa-apa itu. Bisa masuk aja langsung ke area waterpark ini. Yang nyisa itu cuma kolam renang doang, sama perosotan-perosotan yang udah ambruk juga. Gitu. Karena kan pinggir laut besi kan nggak akan kuat sama karat. Iya, pasti kan cepat ambruk. Gitu. Tapi kenapa sampai seberani itu sih Bang? Nekat sih sebenarnya Bang, yang ngajakin tuh pertama bukan gua, si Kowi itu yang pertama ngajakin. Ya gue penasaran aja gitu kan. Ya udah ayo ikut gitu. Histori tempat ini kan banyak banget simpang siur di mana-mana ya. Iya. Ya semua kejanggalan yang ada di tempat ini banyak banget ya. Banyak banget Bang. Cuman ya salah satunya penyebab tutupnya itu berbeda dengan aslinya gitu. Ya benar. Karena semua yang tersebar ini kan dari orang luar nih. Sedangkan kali ini nih cerita yang benar-benar dari Bang Andi yang emang warga asli sana. Iya. Kalau rumah ke sana berapa lama tuh Bang? Itu kalau misalkan naik motor tuh sekitar 15 menitan sih Bang. Oh, 15 menit doang. Iya. Itu jalan raya tuh, kalau jalan terobos tuh bisa nyampe 10 menit kan nyampe. Oh, lewat belakang lebih cepet. Lewat belakang lebih cepet. Ke teman-teman gue itu yang pada jauh mah setengah jam, 30 menit, atau 20 menit. Gue yang paling deket sebenarnya. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Bang tentang yang terjadi di waterpark atau yang di sekitar waterpark ini. Ada yang aneh terjadi lagi nggak sih Bang di sana? Kalau itu ada Bang dari teman gua. Dia masuk tuh dari Lembah Putri, naik motor berdua nih. Sama temennya. Naik kan itu kan dari jalan raya ke Lembah Putri kan naik ke atas Bang. Jadi gini kan. Terus nanti nyampe di atas, itu view-nya kan bagus. Nah, pas di pertengahan belokan yang ke atas nih mau finish, dia tuh ngelihat cewek. Saat cewek tuh kayak apa namanya? Kayak minta tolong kayak gitu. Dia berhenti dong, notice kan. Kenapa Mbak? Itu anak saya masuk katanya ke sana gitu. Panik. Pas disusulin ke bawah gitu kan, emang nggak terlalu jurang juga kan. Disusulin ke bawah. Yang pas dia mau nanya, yang mana? Di mana Mbak? Pas dia, nggak ada. Nggak ada. Cewek tadi? Iya. Dan yang itu emang mitos penjaga yang di cewek itu emang benar-benar ada di sana gitu.
cewek itu di sana, sama kayak di waterpark itu gitu kan. Dan ini jalan arah masuk ke waterpark itu? Iya, bisa masuk lewat itu kan Lembah Putri. Dan mitos yang satu ini emang banyak orang ngalamin? Banyak orang ngalamin. Selain penampakannya, suaranya juga sama. Gitu. Bahkan dimuat di kayak Warta Priangan yang kayak gitu kan, di koran-koran di Google juga banyak, bahwa di waterpark sama sekitar Lembah Putri ini banyak kejadian yang bener-bener aneh lah gitu kan, yang masuk akal penampakan gitu. Dan gue ngalamin, teman gue juga, gue tuh sampai anjir. Jadi kalau bayangin aja bang, tolong ya, minta tolong kan, cewek turun nih berdua, lalu anak saya ke sana ke dalam, tolongin. Pas dia masuk ke dalam udah setengah nih, tengah perjalanan, dia nanya sebelah mana kan, sebelah mana mbak, ya langsung nggak ada. Dan itu padahal jaraknya deket tuh ya, turun itu ya? Iya, turun sekitar 10 meteran lah bang. Dia sambil pegang-pegang kayu juga kan, pegang ranting-ranting takut jatuh ke bawah. Pas dia mau nanya ke atas, sebelah mana mbak? Nggak ada, hilang. Loh, langsung dia kabur tuh, balik lagi, gak jadi dia ke Lembah Putri. Balik lagi dia. Ini lumayan bahaya loh, misalnya turun ke bawah, ya kalau ternyata refleksnya kaget atau apa malah jatuh kan? Iya, dia pasti. Cuma karena dia tahu lah mungkin kayak udah feeling gak enak gitu kan. Jadi dia santai aja, cuma kan gak terlalu dalam gini bang, jadi agak landai gini dikit. Berapa orang nih teman Bang Andi? 2 orang itu. 2 orang? 2 orang, dua-duanya masuk ke dalam dia, nolongin. Ada mana juga anak kecil ke dalam gitu kan. Panik lah, apalagi cewek yang ibunya kan kasihan. Ada pas tanya, di mana mbak? Weh, gak ada, hilang. Dan sekarang kalau tempatnya emang udah terbengkalai gitu aja. Ada tahu info ini akan gimana nggak sih? Apa sejauh ini masih belum ada wacana apa-apa? Belum ada wacana sih bang. Ya mudah-mudahan ya kita sebagai warga Pangandaran mudah-mudahan itu bisa beroperasi lagi gitu kan. Karena tempat yang cukup strategis juga. Ya warga lokal bisa jualan di sana gitu kan. Bosan mulu nih di pantai, bisa ke kolam renang, ada perosotannya, ada flying fox-nya gitu kan dulu. Kayak gitu. Pengennya sih ada tempat seperti tempat ini atau tempat yang seperti ini aktif lagi lah ya. Biar jadi wahana juga buat orang-orang yang ada di sekitar Pangandaran, mau orang asli, mau turism ya kan, bisa nikmatin gitu ya. Iya benar. Ya oke. Bang Andi, thank you ya. Iya, udah siap. mau ceritain pengalaman yang satu ini tempat yang banyak banget ceritanya di luaran sana. Iya. Tapi kali ini cerita langsung dari Bang Andi yang emang warga asli sana. Iya. Dan Bang Andi ada salam-salam gak nih? Ada Biasanya dong, Bang Andi kan pasti. kemarin salam nih. Iya. Nah boleh tuh. Buat keluarga besar MM Family, terus Aryan, Temela, apalagi Babe Aceh, Mart, Tela, Avian, sama Ryuga, juga Arif, Keling, Tegong, Ruby, sama Ausin juga, Isep. Nah, terus Okta Property juga, Pak Haji Dadang, Pak Yanto, sama Kang Danis juga, sama kru yang lain. Terus ini gua pakai disponsorin ini bang, Whoops nih. Apa tuh? Produk baju dari teman gua. Waduh, keren banget. Iya, Whoops Club. Nah, buat Abe makasih. Terus Uci Parfum juga tetangga gua. Terima kasih nih buat Aziz Mulder, katanya pengen Aziz Mulder namanya bang. Aziz Mulder. Terus apa ya, kalau Bang Randy suka ke durian nih, bisa kalau ke Pangandaran main bisa langsung ke Juragan ke-29 ke teman gua bang. Oke, itu di Pangandaran ada tempat makan durian yang Juragan ya? K29 pokoknya durian-duriannya mantap banget dah, Juragan K29. Oke. Nah terus ada satu lagi nih produk dari teman gua, dia tuh bikin sambal nih. Cita rasa khas Pangandaran, namanya tuh Samba Simple Sambal. Gitu. Ini bisa online juga? Online. Nanti IG-nya itu di ataupun di Tiara Hilda. Nah nanti kalian juga bisa tuh lihat tuh sambal khas Pangandaran asli nih yang bikin orang sana
langsung ya. Iya. Masih ada gak tuh Bang yang mau disalamin? Udah sih. Udah gitu doang. cukup ya? Iya cukup. Nah, kalian tadi banyak banget tuh info-info dari Pangandaran yang selain salam, info durian kalau kalian ke Pangandaran, terus sambal asli Pangandaran. Iya. Nah, kalian juga bisa cek-cek aja tuh langsung tuh. Dan sekali lagi makasih banyak ya Bang. Siap. Udah mau cerita di Narasi jauh-jauh datang lagi ke Bekasi Iya. dari Pangandaran. Nah, buat teman-teman lo bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman yang dialamin sama Bang Andi kali ini. Lo bisa tulis kolom komentar. Jangan lupa juga di like video ini. Dan yang punya pengalaman pribadi seperti Bang Andi juga, lo bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan buat teman-teman terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai habis. Terus support channel Narasi Misteri. Jangan lupa nih, masih banyak banget teman-teman yang nonton tapi belum klik subscribe-nya. Nah, kalian bisa klik subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar setiap video terbaru dari Narasi bisa terus masuk ke notif kalian. Ya udah kalau gitu, Narasi Misteri pamit, gue Randy Mulya pamit, mewakili Bang Andi pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,